Pagi saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan memberi kami kesempatan untuk belajar firman. Berikan kami hati yang lembut, pikiran yang teduh, dan dengar-dengaran akan kebenaran firman. Tolong urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang Ia sampaikan berkenan dan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membuka firman kita pagi hari ini dengan sebuah survei, saudara. Survei BPS tahun 2023 itu bicara tentang 3 alasan di dalam perceraian. Yang pertama, bahwa ada perselisihan, pertengkaran yang terus-menerus. Ada sekitar 250.000 kasus, saudara. Itu memakan sekitar 61% dari total kasus yang ada. Lalu masalah yang kedua itu ekonomi, saudara. Dan yang ketiga itu soal bagaimana pasangan tidak bertanggung jawab meninggalkan pasangannya. Teman-teman, saudara, fakta ini kita tidak hanya ingin melihat sekedar angka, saudara. Karena fakta ini bicara soal ada banyak orang yang akhirnya berpikir ulang, meragukan atau bahkan takut dengan pernikahan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya Allah mendesain pernikahan, bagaimana Allah merancang pernikahan yang indah bagi kita. Nah, kita akan sama-sama belajar 3 hal nantinya, 3C, saya beri akronim 3C, begitu ya saudara, melalui teks. Tapi sebelumnya mari kita baca dulu ya teksnya. Dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan buat kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian nats yang kita akan renungkan ke depan, saudara. Mari kita melihat hal yang pertama yang bisa kita pelajari. 3C tadi ya. C yang pertama, komplement, saudara. Bagaimana pernikahan itu diciptakan atau didesain Allah untuk saling melengkapi antar pasangan. Kita akan melihat bagaimana di ayat 18 terlebih dahulu, saudara. Bagaimana Allah itu melihat kebutuhan akan manusia. Di situ dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah melihat kebutuhan itu. Saudara, yang menarik di sini, kata tidak baik itu adalah ungkapan pertama di dalam Alkitab yang digunakan untuk menggambarkan keadaan tidak sempurna. Seperti itu, saudara. Coba ingat bahwa di dalam kisah sebelumnya ada penciptaan kan ya, saudara ya. Di dalam 6 hari penciptaan, Allah itu berkata, segala sesuatu baik. Sungguh amat baik. Bayangkan saudara, ini kali pertama Allah mengatakan tidak baik. Seperti itu. Penggunaan konsep tidak baik ini itu menunjukkan berarti ada yang kurang di dalam ciptaan Allah. Itulah sebabnya ini sebenarnya membuka jalan bahwa Allah nanti akan melengkapi yang tidak baik ini, yang kurang ini. Dan itu akan nanti diwujudkan dalam penciptaan wanita, saudara. Menarik ya. Nah, mari kita lanjutkan terlebih dahulu, saudara. Lalu kita juga melihat bagian ini, bagaimana Allah berinisiatif. Saudara, kita lihat dari 18 sampai 22 itu penuh dengan tindakan inisiatif Allah, begitu ya. Di ayat 18 dikatakan, aku akan menjadikan penolong. Jadi Allah menjanjikan itu.
Lalu kemudian Allah eksekusi itu di ayat 19, di mana dia menunjukkan membentuk dulu hewan-hewan itu, dia bawa kepada manusia begitu ya. Saudara, kalau kita lihat di ayat 20. Nah, itu akan menimbulkan, akan membangkitkan bagaimana Adam akhirnya merasa atau melihat bahwa dia butuh gitu ya akan pasangan. Kemudian 21 Allah eksekusi dengan mengambil rusuk gitu ya, dan kemudian di ayat 22 dibangun perempuan untuk Adam, seperti itu. Jadi lihat bagaimana Allah berinisiatif gitu ya. Allah tahu kebutuhan manusia, Allah bikin manusia, si Adam ini memahami atau mengerti akan kebutuhannya, kemudian Allah juga yang menyediakan kebutuhan itu. Lalu hal yang menarik berikutnya kalau kita bisa lihat saudara, itu kata penolong yang sepadan. Saudara, kata ini sungguh kuat. Kata penolong yang sepadan itu berasal dari kata ezer kenegdo. Ezer itu saudara, itu bicara penolong, bukan sekedar asisten. Hal ini sejalan dengan kitab Mazmur. Mazmur 33 ayat 20. Dikatakan Tuhan adalah sebagai ezer umatnya. Tentu kita tidak bilang Allah sebagai bawahan atau asisten kan di situ. Nah, jadi kata ezer ini bukan soal sekedar asisten, pembantu gitu. Bukan, tapi penolong yang lebih kuat begitu ya, bisa melengkapi seperti itu, komplement gitu ya. Lalu kemudian kenegdonya itu bicara setara, sepadan begitu ya, berdiri berhadapan, bukan lebih rendah, bukan lebih tinggi, sejajar saudara. Tentu harus berbeda karena kita perlu saling melengkapi supaya sempurna. Saudara bayangkan saja seperti dua alat musik yang berbeda begitu ya. Mungkin satunya gitar, satunya biola. Atau satu gitar, satu piano gitu misalnya saudara. Dua-duanya kan punya suara berbeda, terus perannya juga beda gitu ya. Cara memainkannya berbeda, kayak piano sama gitar kan beda gitu ya. Tapi ketika dimainkan bersama saudara, itu membentuk harmoni yang indah. Demikian pula pernikahan saudara. Dalam pernikahan itu suami istri mungkin masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan yang berbeda. Tapi sama-sama seharusnya menciptakan kesatuan yang kuat. Begitu. Harmonis, sejalan dengan desain Allah. Jadi apa yang bisa kita pelajari melalui bagian komplement ini saudara? Tentu kita harus jadi partner bagi pasangan kita, bukan kompetitor saudara. Seharusnya kita melihat pasangan kita itu sebagai rekan untuk bertumbuh, rekan untuk melakukan sesuatu, rekan untuk memuliakan Tuhan, seperti itu. Tidak ada yang adu benar-benaran gitu. Siapa yang benar, siapa yang salah, bukan saudara. Kita juga harus memberi ruang bagi pasangan kita itu untuk menolong. Jangan gengsi saudara. Kita juga harus dengan rendah hati, dengan rela menolong akan pasangan kita, seperti itu. Itu bagian yang pertama yang kita lihat terkait komplement. Lalu hal yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari dari teks ini, itu ayat 23 sampai 24, saudara ya. Itu bicara coalition. Jadi pernikahan itu seharusnya ada kesatuan di dalamnya. Itu harus dipelihara. Saudara, kalau kita lihat ya di ayat 23, di situ ada kata tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Saudara, ini deep, teman-teman. Sungguh deep, saudara. Bagaimana ada ekspresi relasi yang dalam. Ada identitas baru di sini, begitu. Ada kedekatan, ada kesatuan yang mendalam antara pria dan wanita. Baik fisik maupun spiritual, saudara. Ini satu kesatuan, lebih besar, saling terhubung, tidak terpisahkan. Dan yang menarik di ayat berikutnya, itu dikatakan soal menjadi satu daging. Nah, teman-teman, saudara, ini menunjukkan soal kesatuan yang tidak hanya dalam, saudara, tapi menyeluruh. Kalau tadi dibilang fisik spiritual, bagian ini juga bicara itu, bahkan kesatuan yang lebih lagi. Ada emosi di situ, ada spiritual di situ, ada sosial di situ, bahkan ada perjanjian di situ. Ada ikatan perjanjian di dalam pernikahan itu. Bukan hanya sekedar hidup bareng, bukan hanya sekedar tinggal bersama, tapi hidup yang benar-benar terikat satu sama lain. Dalam konteks Ibrani, saudara,
Kata satu daging itu tidak menghapus identitas masing-masing, tapi bicara soal kesatuan yang saling melengkapi. Dan menarik lainnya lagi, saudara, kalau kita lihat frase ini itu menunjukkan hasil daripada bukan tujuan akhir, tapi hasil dari proses, saudara. Yang di situ dikatakan dan mereka akan menjadi, gitu ya. Kan ada teks itu ya. Dan mereka akan menjadi. Ini bicara proses. Ini bicara hasil nanti. Jadi ini bukan sesuatu yang otomatis terjadi, saudara. Ini sesuatu yang perlu dicapai di dalam pernikahan melalui kehidupan bersama. Ada proses pembentukan kesatuan di sana. Dimulai sejak menikah, terus berproses dalam kehidupan pernikahan sepanjang hidup. Jadi kalau kita lihat di bagian yang lain, Matius 19 ayat 5-6 mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi memang Allah menetapkan kesatuan dalam pernikahan. Dan kesatuan dalam pernikahan itu adalah proses bagaimana harus diperjuangkan dari awal kita menikah, terus di dalam perjalanan pernikahan kita, hingga akhir hayat kita, saudara. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi, di bagian itu juga ada kata meninggalkan ayah dan ibunya, gitu ya. Di ayat 24, saudara. Kata meninggalkan ayah dan ibunya ini bicara tindakan aktif gitu. Membentuk satu unit keluarga baru. Kalau di dalam Indonesia kita bikin kakak baru gitu, saudara. Makanya waktu orang menikah biasanya bikin kakak baru gitu ya. Ada juga yang tidak ya. Tetap ada di rumah mertua, masuk di dalam kakak mertua. Tetapi di dalam Alkitab menjelaskan bahwa pernikahan itu bicara meninggalkan orang tua, membangun unit keluarga baru. Saudara, dalam budaya patriarkal saat itu, zaman itu, bahkan mungkin juga saat ini, meninggalkan orang tua itu tindakan radikal, saudara. Itu menandakan perubahan identitas dan prioritas. Bagaimana istri atau suami adalah prioritas utama saat ini, waktu kita menikahinya, begitu, saudara. Ini bisa kita gambarkan di dalam ilustrasi seperti tukang kayu yang bikin kursi ya, saudara. Ya, mungkin dia pakai dua jenis bahan yang berbeda. Sebut saja mungkin satu jati, satu mahoni. Dia bangun begitu. Tentu dia bangun kursi itu tidak hanya dengan ditempel kan ya, pakai lem gitu. Pasti tidak. Pasti dia akan paku, dia akan ikat. Keduanya mungkin pakai sekrup seperti itu. Nah, setelah proses itu selesai, dua jenis kayu yang berbeda ini kan yang dulunya terpisah bersatu, saudara. Menjadi satu struktur yang kokoh, yang utuh. Saling menopang, saling melengkapi. Tapi, saudara, bagaimana kalau suatu saat kursi itu retak atau goyang? Apakah kursinya kita hancurkan saja, saudara? Atau kita perbaiki sambungannya? Kursi ini didesain untuk bertahan, untuk menopang. Oleh karena itu kursi ini harus diperbaiki. Begitu juga dengan pernikahan, saudara. Seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging, dikatakan. Jadi ini bukan coba kesatuan karena perasaan, bukan, saudara. Tapi ini dua hal yang berbeda, diproses. Tidak hanya dilem, dipaku, tetapi juga disatukan jadi struktur yang kuat, saudara. Demikian pernikahan. Kita butuh komitmen yang kuat di dalamnya. Kita butuh kesabaran, kemauan untuk diperbaiki oleh Allah sendiri. Sang tukang kayu itu, saudara. Jadi waktu pernikahan kita goncang, waktu pernikahan kita ada masalah, saudara, minta si tukang kayu itu. Allah yang mendesain pernikahan, Allah yang menginginkan kesatuan dalam pernikahan itu, yang merekatkan kembali pernikahan kita, saudara. Kita harus punya komitmen, punya kesabaran, punya kemauan untuk bersama-sama dengan pasangan melibatkan Allah untuk memperbaiki pernikahan itu. Bukan kita bongkar. Seperti itu, saudara. Jadi apa yang bisa kita pelajari, saudara? Ya, kita perlu meninggalkan semua ikatan kita yang lain ya, saudara, yang mengganggu kesatuan dengan pasangan kita. Ada berapa banyak pernikahan yang akhirnya hancur
hanya gara-gara ada ikatan lain. Mungkin pria lain, wanita lain, bahkan campur tangan keluarga besar di dalamnya. Mertua, orang tua. Ada berapa banyak pernikahan yang akhirnya berantakan, saudara? Kita harus tinggalkan semua ikatan yang mengganggu itu. Allah mendesain pernikahan sebagai sebuah kesatuan pasangan. Maka kita harus menjaga kesatuan ini. Koalisi ini harus kita jaga, saudara. Semua aspek itu harus jadi satu. Uang, tujuan hidup, emosi, itu semua harus jadi satu, saudara. Tidak ada lagi dua, melainkan satu. Bagaimana itu semua menjadi satu kesatuan utuh di dalam ikatan kesatuan yang Allah sudah rancangkan. Mari kita melihat hal yang ketiga ya saudara. Yang ketiga, bagaimana candor. C yang ketiga saudara, candor. Bagaimana Allah mendesain pernikahan itu penuh dengan keterbukaan. Saudara, kalau kita lihat di ayat 25 ya saudara ya. Di situ dikatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Telanjang tapi tidak malu, saudara. Menarik ya. Di era sekarang, ya ada sih yang nggak malu ya. Tapi biasanya orang telanjang malu gitu kan ya. Tapi bagian ini pingin bilang begini. Seperti desain awal Allah, bagaimana ketelanjangan itu tidak mendatangkan malu. Ini maksudnya apa? Apakah tidak tahu malu? Bukan, saudara. Ini bicara soal kondisi keterbukaan total. Bagaimana fisik, emosional, dan spiritual itu terbuka satu sama lain. Tidak ada rasa takut terhadap pasangan. Tidak ada takut ditolak. Tidak ada merasa takut disalahpahami. Atau tidak merasa akan diserang. Terbuka dengan kelemahan, terbuka dengan pergumulan. Karena kita ingat, dua menjadi satu, saudara. Bukankah di kejadian, di penciptaan awal, Adam dan Hawa telanjang tidak malu, saudara. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, muncullah rasa malu itu, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya desain awal pasangan itu seharusnya tidak ada rasa malu. Harus ada keterbukaan di dalamnya. Kelemahanmu itu juga kelemahanku, begitu. Penderitaanmu juga penderitaanku. Seharusnya kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau kita lihat C yang kedua tadi ya. Tapi C yang ketiga ini, kita harus terbuka satu sama lain, saudara. Ada kepercayaan penuh satu sama lain. Ada rasa aman dalam hubungan kita. Dasar intim sejati di situ. Transparansi total, saudara. Dan Allah dari awal memang desain seperti itu, saudara. Dan bahkan 1 Yohanes 1 ayat 7 bilang, jika kita hidup dalam terang, kita beroleh persekutuan satu sama lain. Bayangin, saudara. Hidup dalam terang, kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Kalau dalam kegelapan, ya seperti itulah gitu ya. Jadi saudara, memang harus ada keterbukaan total di dalamnya. Dosa itulah yang membuat keterbukaan itu hilang. Tapi di dalam pernikahan yang Allah desain, yang Allah rancangkan, tentu tidak ada dosa di dalamnya. Jadi keterbukaan itu perlu dilakukan, saudara. Saya akan cerita sebuah ilustrasi ya, saudara ya. Seperti seorang nenek yang mengajar cucunya cara merajut, saudara. Merajut ya. Jadi dia bilang begini, saudara, sama cucunya. Kalau kamu ingin rajutanmu kuat dan indah, jangan pernah sembunyikan simpul benang yang kusut. Kalau kamu tutupi atau sembunyikan simpul itu, nanti suatu saat simpul itu akan lepas, lalu rusak. Seperti itu. Jadi saudara, kalau kamu jujur dengan kekusutan di dalam pernikahanmu, begitu ya, maka selesaikan itu. Jangan disembunyikan, gitu ya. Rajutan itu akan kuat, kata si nenek kepada cucunya, kalau kusut benang tadi diselesaikan satu-satu, bukan disembunyikan, saudara. Demikian pula pernikahan. Waktu kita terbuka di antara suami istri, itu seperti kita merajut benang tanpa menyembunyikan simpul tadi, saudara. Kita saling buka isi hati, kita mengakui luka-luka kita, ketakutan kita, kesalahan kita. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Tidak perasaan, tidak keuangan, tidak masa lalu. Semua dibuka.
pernikahan yang seperti ini memang tidak selalu rapi, begitu ya. Tapi kuat dan indah karena dibangun dengan kejujuran dan penerimaan. Tidak ada yang sempurna kan ya saudara. Nobody's perfect begitu. Tidak ada yang sempurna. Tapi bayangin, sudah tidak sempurna bohong lagi, tidak jujur lagi. Itu kita sedang merancangkan kehancuran dalam pernikahan kita. Jadi kata telanjang dan tidak malu itu bukan karena sempurna saudara, tapi karena percaya dan saling menerima. Seperti itu saudara. Apa yang bisa kita pelajari saudara melalui bagian ini ya saudara? Yang pertama adalah kita tentu harus transparan ya dengan pasangan. Mau perasaan, keuangan, kesulitan, apapun kita harus terbuka saudara. Dan kita juga harus menciptakan lingkungan yang aman bagi pasangan terbuka kepada kita, begitu ya. Seperti itu saudara. Jadi kalau ada area gelap di dalam hubungan kita, begitu ya, minta Allah menerangi itu agar ada pemulihan terjadi, begitu ya. Karena Allah mendesain keterbukaan di dalam pernikahan kita. Akhir kata saya ingin bilang begini saudara, pernikahan itu ibarat seperti jembatan yang punya 3 batu penyangga saudara. Penyangga yang pertama adalah komplement, begitu ya. Bagaimana 2 pribadi di dalam pernikahan itu mungkin beda pribadi, beda karakter, beda kekuatan, beda kelemahan dengan keunikan masing-masing, tapi dipersatukan jadi kesatuan yang saling mengisi. Batu yang kedua adalah bagaimana ada koalisi, ada kesatuan di dalamnya, ada satu tujuan, ada satu komitmen, ada satu identitas baru yang tidak bisa dijalani sendiri-sendiri. Lalu batu yang ketiga itu keterbukaan. Tanpa rahasia, tanpa topeng, tanpa rasa takut ditolak. Karena ada kasih yang aman dan penuh kepercayaan. 3 batu pondasi ini menguatkan bangunan jembatan itu. Demikian pula dengan pernikahan kita, saudara. Jadi ini bukan hanya bisa bertahan, tapi ini juga bisa menghubungkan hidup 2 manusia ini dalam perjalanan bersama menuju tujuan Allah. Dan yang buat jembatan ini tetap kuat tentu saja bukan 3 batu tadi saudara, tapi arsiteknya. Tuhan sendiri yang akan merancang itu dan juga menopang itu saudara. Jadi kesimpulan apa yang kita bisa lihat? Pernikahan bukan sekedar hidup bersama, bukan soal tinggal satu atap, melainkan bangun kehidupan yang saling melengkapi, komplement saudara, yang memelihara kesatuan, coalition, dan juga yang menghidupi keterbukaan, candor, begitu ya, di hadapan pasangan dan Allah. Saya mau mengajak kita sama-sama, mari kita kembali kepada desain Allah untuk pernikahan bagi setiap kita, baik yang sudah menikah atau yang akan menikah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang disampaikan. Biarlah kami boleh tidak takut lagi dengan pernikahan. Kami tidak khawatir dengan pernikahan. Tapi kami mengerti bahwa pernikahan adalah rancangan indah-Mu. Dan kami pada waktu menikah atau sudah menikah ini, kami menjaga bagaimana kami bisa tetap menjadi pribadi yang saling melengkapi satu sama lain. Kami boleh menjaga kesatuan pernikahan kami. Dan bagaimana kami saling terbuka satu sama lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.